APBN itu hadir di hampir semua ruang segmen masyarakat di berbagai bentuk. Karena banyak yang masih sampai hari ini tuh banyak yang nanyain, kenapa sih saya harus membayar pajak dan apa manfaatnya pajak buat saya. Apakah di tahun 2024 ini perlindungan sosial bantuan ini masih menjadi prioritas bagi pemerintah di tahun 2024? Kira-kira rencana dan juga implementasinya seperti apa? Masih di 2024 itu kan seperti yang saya sampaikan tadi ya, Dot, ada terjadi El Nino. Masyarakat rentan, terutama kalau petani, begitu dia kemudian kena musim kering, gagal panen, dia udah nggak punya lagi pendapatan sama sekali. Makanya waktu itu di tahun 2024 itu kita berikan tambahan bantuan sembako kepada mereka. Dan kalau kita lihat jumlah dari perlindungan sosial tahun 2024 itu mencapai 456 triliun. Kenapa? Ya karena masyarakat kita itu masih banyak yang rentan, yang orang mengatakan aspiring middle class atau near poor. Jadi tidak hanya yang poor tadi, kalau pendidikan, kesehatan tadi kan ekosistemnya kita bisa lihat mereka murid, guru, sekolah, atau itu pasien, kemudian dokter, tenaga kesehatan, dan kemudian rumah sakit atau puskesmas. Kalau ini kan masyarakat secara luas. Mereka mungkin pendapatannya terlalu kecil, tapi mereka punya anak, jangan sampai anaknya kurang gizi. Makanya kita memberikan program keluarga harapan itu, supaya mereka 10 juta mereka bisa tetap dari anaknya yang paling kecil, atau kalau ibunya masih hamil 28 triliun itu kita berikan cash kepada 10 juta ini. Kemudian juga mereka yang kehilangan pekerjaan, itu APBN itu sekarang mengiur untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Ini untuk 119 juta peserta, karena dia jaminan ya dalam hal ini. Kepada masyarakat yang di atas paling miskin tadi, yang itu yang disebut paling rentan PKH yang 10 juta, itu ada 8 juta di atasnya. Memang tidak seperti yang di PKH, tapi mereka juga bukan kelompok yang mampu. Itu kita berikan sembako dalam hal ini. Ini yang saya tadi sampaikan, pada saat terjadi El Nino kita tambahkan lagi uang untuk dana sembako ini. Ini 18,7 keluarga ya. Jadi kalau keluarga isinya 4 orang itu berarti yang mendapatkan manfaat adalah 4 kali lipatnya. Itu kan keluarga. Itu 44 triliun sendiri kita berikan kepada mereka. Ini adalah kelompok yang memang targeted, yang sangat rentan. Kita memberikan kepada mereka baik cash maupun sembako, atau kalau dia kehilangan pekerjaan ada jaminan kehilangan pekerjaan. Masyarakat luas, kelompok kelas menengah, kamu mungkin termasuk, aku nggak tahu kamu punya motor atau punya itu, mereka itu mendapatkan manfaat APBN langsung. Coba kalau dihitung-hitung berapa jumlah kamu bayar pajak setahun, terus dibandingkan dengan subsidi yang kamu nikmati. Karena kita itu ngeluarkan 81 triliun sendiri untuk LPG 3 kilo. Coba bayangkan siapa yang menikmati? Masyarakat yang biasanya miskin beli 3 kilo, atau warung-warung penjual bakso yang mereka itu pakai yang 3 kilo. Tapi kalau di rumah kamu pakai listrik, nanti dilihat berapa wattnya kalian punya. Yang 450 jelas itu adalah rumah sederhana, pasti disubsidi pemerintah. 900 VA kita subsidi, 1.300 kita subsidi. Bahkan sampai 3.300 itu kita lebih dari 42 juta rumah atau satuan saluran yang mendapatkan. Kalau kamu masih pakai Pertalite, kamu berarti kena juga di dalam hal ini. Ini semuanya yang menikmati semua rakyat yang tadi menggunakan BBM, listrik maupun LPG. Kita masih membantu terutama kelompok masyarakat yang entrepreneurial, pengen berusaha. Tapi karena bunga di perbankan itu dianggap terlalu berat, kita memberikan bantuan subsidi bunga. Sehingga yang sangat mikro, ultra mikro, kecil, itu kita berikan bantuan. Agar mereka bisa dapat modal, mereka berusaha. Kalau kemudian kelompok yang mikro, di atasnya ultra mikro, ada mikro, kemudian kecil, menengah, koperasi, itu semuanya dibantu entah melalui kalau dia pinjam di bank atau di LPDB dalam hal ini, lembaga koperasinya. Dan kita juga masih memberikan bantuan langsung tunai, terutama
untuk keluarga yang ada di desa. Itu dulu legacy waktu pandemi kita lakukan itu, waktu masyarakat nggak punya pendapatan sama sekali. Sekarang pun kita masih memberikan 9,1 triliun. Jadi maksud saya APBN itu hadir di hampir semua ruang segmen masyarakat di berbagai bentuk. Karena banyak yang masih sampai hari ini tuh banyak yang nanyain, kenapa sih saya harus membayar pajak dan apa manfaatnya pajak buat saya. Jadi ya APBN itu yang disebut, kenapa disebut instrumen mewujudkan keadilan. Apakah cukup? Ya nggak akan pernah cukup. Tapi kita ikhtiarkan dan terus mentargetkan kepada kelompok itu. Konsep mengenai keadilan itu kan sesuatu yang harus terus kita upayakan dan ikhtiar dalam setiap tindakan policy yang kita lakukan. Kadang-kadang masyarakat yang harus membayar memang terasa berat, tapi juga pada saat yang sama waktu menjaga Indonesia bersama gitu ya. Dan kita saling gotong royong, mungkin kita bisa merasakan, oh ternyata membangun dan menjaga Indonesia itu ya kita semuanya ikut berpartisipasi.